Nah, ini nih yang bukan question, ini challenge. Kak, boleh bikin cover lagu yang kemarin di up di story nggak? Aduh, berat banget lagi. Hai guys, sesuai janji aku dan requestan dari kalian juga mengenai open Q&A, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Banyak banget. Wah, ada yang ngasih challenge juga. Oke, aku bakal jawab dari atas sampai ke bawah ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Langsung aja. Gimana puasanya sampai saat ini? Aman, Bang? Alhamdulillah puasanya aman sampai detik ini. Meskipun ya kalau kerja itu aku kan kerjanya kebanyakan komunikasi ya, ngobrol sama penumpang gitu kan, segala macam. Jadinya tuh lumayan agak aus ya. Jadi tapi alhamdulillah so far lancar sampai detik ini. Semoga lancar sampai nanti puasanya selesai. Amin. Next question. Katanya, apa hal kecil yang bikin kamu senyum walaupun lagi capek? Oke, jadi belum apa-apa udah ketawa. Jadi yang suka bikin aku senyum itu, aku kalau lagi capek, aku bacain komen-komen di TikTok. Komen-komen video aku sendiri. Aku kayak, ya ampun, itu bikin aku ketawa sendirian sih kayak, aduh, itu yang bikin aku langsung capeknya hilang, komen-komen dari kalian yang di TikTok. Lucu banget. Gimana rasanya Kak Arlan jadi anak cowok pertama di dalam keluarga? Sebenarnya anak pertama itu mau cowok atau cewek, menurut aku pastinya kita harus bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik kita ya. Terus udah gitu ya kita harus bisa ngejaga atau ngelindungin adik kita gitu, ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Ya jadi contoh lah ya gitu. Tapi aku lihat adik aku, meskipun kita umurnya cuma beda 2 tahun gitu ya, dan kita nggak tinggal sama orang tua, kita tuh mandiri dengan sendirinya gitu loh. Jadi aku cukup bangga sih sama adik aku gitu. Meskipun pas kecil karena kita sama-sama cowok berantemnya tuh ada segala macam gitu. Tapi sekarang karena kita udah gede nih gitu, jujur aja aku jarang komunikasi sama adik aku kalau nggak penting-penting banget gitu. Nggak tahu kenapa, karena sesama cowok kali ya, jadi canggung atau segala macam, aku nggak ngerti. Kita jarang lah komunikasi, tapi hubungan kita baik gitu. Gimana kesan Kak Arlan menjalani kehidupan di usia kepala tiga ini? Waduh, usia kepala tiga. Oke, mungkin sering berjalannya waktu kan proses pendewasaan itu pasti ada ya gitu. Dan di umur aku yang 20-an itu, aku bener-bener kayak manfaatin masa muda aku. Sekarang juga muda sih. Aku manfaatin masa muda aku tuh bener-bener buat main, aku puas-puasin gitu kan. Aku puas-puasin ya jalan-jalan segala macam gitu, mumpung masih muda gitu kan waktu itu gitu. Dan tapi sekarang di umur kepala tiga ini, aku udah mikirnya lebih ke depan lagi gitu. Jadi kalaupun aku mau ngambil keputusan itu, aku nggak mikir 2 kali tapi 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu, karena menurut aku udah waktunya gitu. Ini nih waktu yang tepat gitu. Ini di case-nya aku ya gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang memang udah di umur 20-an, udah merencanakan A, B, C, D buat masa depannya gitu. Kalau buat aku pribadi ya, aku di umur sekarang inilah waktu aku buat untuk memulai semuanya gitu. Kayak gitu sih. Gimana cara Kak Arlan menangani rasa bosan, rasa jenuh, atau lagi gak semangat? Jadi caranya, oke, aku tuh setiap hari tuh kayak, oke, hari ini aku harus olahraga, hari ini aku harus makan sehat. Pokoknya aku menerapkan harus disiplin lah gitu kan. Tapi buat untuk menangani rasa bosan, jenuh, gak semangat, biar aku semangat lagi, jadinya ada momen-momen yang aku gak mau keluar kamar, aku maunya di rumah aja, aku nonton, aku males-malesan, terus aku makan apapun yang aku mau, aku makan junk food, aku makan gorengan, aku nggak olahraga.
Pokoknya ya udah aku leha-leha aja seharian gitu. Ya udah akhirnya setelah itu besokannya biasanya aku langsung semangatnya balik lagi, maksudnya kayak gitu. Pernah ngalamin perasaan down gak kak? Gimana cara Kak Arlan bisa bangkit lagi di saat Kak Arlan lagi down? Wow, oke. Kalau pernah down itu pernah banget pasti. Cuman gimana caranya aku bisa bangkit lagi itu pastinya waktu ya, seringnya berjalannya waktu gitu. Dan ya mau nggak mau aku harus telan masalah aku dan aku harus tetap jalanin itu gitu. Aku tuh sekarang tuh udah agak ngurangin untuk cerita ke temen apapun yang terjadi sama aku, nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin beberapa momen adalah aku cerita, tapi sekarang tuh aku ngurangin itu gitu, karena aku mikir mungkin teman aku tuh juga lagi down juga, aku takutnya gitu, atau teman aku mungkin lagi gak pengen denger cerita apa-apa. Aduh gak tahu ini negatif thinking atau overthinkingnya aku gitu. Jadi balik lagi sekarang aku kalau aku lagi down, ya udah aku cuman bisa cerita sama sang maha pemberi solusi. Jadi aku sekarang cuman bisa ya udah rajin sholat kayak gitu. Maaf ya bukan sok menggurui atau sok gimana, tapi kalau lagi down biasanya aku nyarinya ya ke Tuhan, ke Allah nyarinya. Sekarang gitu sih kalau lagi down, biar bisa bangkit lagi. Tapi ya harus tetap dijalanin aja gitu, meskipun harinya berat banget, tapi jalanin aja gitu, karena badai pasti berlalu tuh bener gitu. Dan roda dunia tuh berputar tuh itu bener banget gitu, pasti ada jalannya. Dan pasti Tuhan juga nggak semena-mena ngasih ke kita masalah gitu, itu pasti ada maksud dan tujuannya, dan kita harus percaya itu gitu, itu yang terbaik buat kita gitu. Jadi kita lagi mau dinaikin nih levelnya gitu, kita dikasih ujian nih gitu. Itu sih. Apa alasan Kak Arlan memilih untuk kerja di pekerjaan Kak Arlan sekarang? Oke, jadi aku tuh udah nyoba berbagai profesi lah ya, dari sempat kerja di kantoran juga, sempat kerja di minimarket juga, terus sekarang aku jadi pramugara dan lain-lain gitu. Ya alasannya karena gajinya sih. Gak bisa dipungkiri, gajinya di antara profesi-profesi lain yang aku pernah jalanin, memang jadi pramugara tuh gajinya paling besar sih. Oke, next question ya. Jadi ini pertanyaannya, apa suka dan duka yang Kak Arlan alami di pekerjaan Kak Arlan sekarang? Oke, kalau suka mungkin itu dia tadi, gajinya besar, jadi aku betah. Terus aku juga bisa datengin destinasi tempat-tempat yang mungkin gak akan aku datengin kalau aku nggak jadi pramugara gitu. Jadi itu sukanya. Terus apa lagi ya? Terus ketemu penumpang-penumpang dari berbagai macam background. Kadang kan aku ngobrol sama mereka, aku layanin mereka gitu. Apalagi kalau misalkan ketemu artis gitu, apalagi misalkan artisnya juga aku suka sama mereka, itu jadi kayak wah, ini benar-benar privilege banget nih gitu. Apalagi aku terakhir kemarin bawa Westlife, percaya gak percaya itu aku sempat shock sih. Aku dapat kesempatan untuk bawa Westlife dan rombongannya itu dari Makau ke Surabaya gitu, karena mereka lagi world tour gitu kayaknya gitu. Dan itu aku seneng sih bisa ngelayanin mereka. Apakah Karlan punya pekerjaan impian selain pekerjaan yang sekarang Karlan jalanin? Ada banget, yaitu namanya juga ini impian ya. Boleh dong mimpi setinggi-tingginya, ya gak sih? Pekerjaan impian aku tuh, aku pengen banget jadi aktor. Aku pengen banget main film. Karena aku tuh kan suka tantangan ya. Suka aja gitu men-challenge diri sendiri gitu. Kalau aku lagi nonton film nih gitu, lihat aktor atau aktris gitu kayak
ih gila mereka kok bisa ya mendalami peran-perannya mereka sampai nangis, sampai kayak natural banget gitu. Dan aku ngerasa aku tuh kayak nggak bisa deh, tapi pengen coba gitu. Makanya nih kalau ada kesempatan nih, kayaknya ya kalau ada kesempatan kan ada rumor-rumornya aku bakal pindah ke Jakarta nih gitu. Baru rumor tapi nggak tahu gitu. Tapi kalau aku pindah ke Jakarta, kayaknya aku bakal ikut les acting deh, kayaknya bakal mulai gitu. Ya nggak apa-apa nggak main juga, at least aku nyoba lesnya dulu aja gitu, kayak bisa nggak sih gitu. Ya itu sih. Selanjutnya, kehidupan seperti apa yang Kak Arlan inginkan di masa depan? Wah, ini pertanyaan berat-berat nih dari tadi. Oke, kehidupan yang pengen aku inginin di masa depan, pastinya aku udah gak mau terbang lagi, aku udah gak mau jadi pramugara lagi, aku pengen punya bisnis, apapun itu. Karena yang namanya terbang itu menurut aku tuh lebih ke fisik ya gitu. Kalau lagi kerja tuh kita tuh lebih ke fisik, dan ya seiringnya berjalan waktu yang namanya fisik gitu kan pasti makin menurun, ya nggak sih gitu, makin gampang capek segala macam gitu. Dan aku pengen stop jadi pramugara dan aku pengen punya usaha sendiri di masa depan. Aku pengen kayak gitu. Apa alasan Kak Arlan akhirnya pulang ke Indo setelah pernah tinggal di Malaysia? Oke, alasan pulang ke Indo sebenarnya gak mau pulang saat itu, tapi kantor nyuruh aku buat work from home from Indo. Jadi waktu itu aku ya work from home WFH gitu di Indo selama 2 tahun, dan akhirnya aku bosen karena aku di rumah mulu. Awal-awalnya aku seneng tuh kerja dari rumah gitu kan, WFH segala macam, karena aku bisa kerja di kafe, di mall, di rumah temen. Tapi lama-lama, aduh, bosannya tuh ada gitu. Akhirnya aku, yaudah deh, aku resign, terus aku terbang lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan Kak Arlan memilih stay dan melanjutkan hidup di Bali kayak sekarang ini? Pertanyaan bagus. Oke, jadi menurut aku ya ini, kalau di Bali tuh less stress aja sih gitu. Kayak hal-hal kecil. Kalau aku tinggal di Jakarta, itu kalau misalkan aku dari tempat tinggal ke airport itu tuh belum macetnya, ya kan, itu bikin stres. Terus udah gitu belum, kalau mau ke airport itu kan pasti lewat tol, dan pengeluaran tuh lebih besar dibanding di Bali. Meskipun sebenarnya balik ke individu masing-masing ya, tergantung kitanya gimana cara kita memanage pengeluaran kita gitu. Tapi buat aku itu di Jakarta tuh lebih boros dibanding di Bali gitu. Itu case-nya aku. Terus udah gitu gak tahu kenapa di Bali itu tuh malah aku lebih sering ketemu teman-teman yang jarang ketemu di Jakarta gitu. Karena temen yang dari Jakarta, temen yang dari Bandung, kita tuh jarang ketemu gitu kalau pas aku lagi di Jakarta. Tapi kalau aku di Bali, karena mereka tahu aku tinggal di Bali, mereka tuh pasti ngabarin kayak, Lan, aku di Bali nih. Jadi Bali tuh kayak tempat aku ketemu sama teman-teman aku, malah lebih sering gitu. Kayak temen dari Bandung gitu ngabarin aku, Lan, aku ke Bali nih, oh yaudah kita ketemu gitu. Jadi terus udah gitu, karena aku suka pantai juga, jadi wah aku happy banget sih tinggal di Bali. Jadi ya bisa dibilang eh, kalau lagi pengen capek, stres dikit, bukan lagi pengen ya, kalau lagi stres dikit apa segala macam, ya udah aku tinggal ke pantai. Kebetulan tempat tinggal aku tuh dekat sama pantai, jadi tinggal ya ke pantai udah gitu. Mau bengong, mau nongkrong, mau baca buku, atau mau ngambilin sampah segala macem gitu, kayak aku happy tinggal di Bali. Gimana cara Kak Harlan konsisten buat olahraga? Oke, buat konsisten sama disiplin itu sebenarnya perlu waktu ya, agak mudah juga ya. Aku juga ada malasnya, sampai detik ini pun aku ada malasnya gitu ya. Tapi yang bikin aku lebih semangat lagi gitu ya,
Ini lucu sih. Jadi aku ngerasa sekarang generasi-generasi di bawah aku gitu ya, dede-dede ini gitu, cakep-cakep nih gitu. Wah, jadinya saingan nih. Nggak boleh nih aku kalah nih gitu. Meskipun aku sekarang udah kepala tiga, pokoknya aku harus kelihatan seperti anak-anak belasan tahun, 20 tahun. Makanya aku sekarang, itu yang bikin aku jadi semangat. Jadi aku sekarang rajin olahraga. Karena kan olahraga tuh bikin awet muda gak sih? Ya gak sih? Fakta menunjukkan seperti itu gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara Kak Arlan gak bosen makan kukus-kukusan? Oke, jujur, bosen. Bosen. Tapi sebenarnya aku tuh gak makan kukusan tiap hari, enggak. Jadi, aku tuh makan kukusan tuh kayak mungkin eh, ada seminggu 3 kali atau 2 kali itu aku seharian makan kukusan. Jadi kayak aku anggap itu detox aja gitu. Kalau buat setiap hari sih enggak ya, jujur aja bosen. Awal-awal emang ya setiap hari, tapi lama-lama bosen. Tapi kadang tuh juga aku mix juga gitu. Misalnya aku sarapan kukusan, makan siang aku makan siang biasa aja gitu, nasi segala macam, gorengan apa gitu, kayak ya biasa aja gitu. Ntar malamnya aku makan kukusan lagi kayak gitu. Ada pertanyaan singkat, coklat atau keju? Keju. Kalian tau gak sih kalau aku tuh nggak suka coklat? Aku tuh nggak suka coklat sama sekali. Jadi kalau kalian ngasih ke aku coklat, gak akan aku makan. Aku tuh gak suka coklat. Terus ada lagi, kopi atau matcha? Kopi. Pasti kopi. Aku tuh anaknya kopi banget. Setiap hari harus ngopi. Jadi kalau misalkan orang lain tuh kayak harus ngerokok, kalau aku harus ngopi. Kalau nggak ngopi tuh pusing. Kak, kamu suka nonton K-drama kan? Siapa aktor dan aktris favorit kamu dan apa K-drama favorit kamu? Aduh, banyak lagi. Oke, eh, kalau K-drama favorit aku, yang aku inget dulu ya, aku suka sama Reply 1988. Meskipun episodenya panjang, tapi ternyata at the end, di ujung episodenya, aku nangis sesegukan karena bagus menurut aku. Terus aku juga suka sama Sweet Home yang monster itu, Song Kang yang main. Terus aku juga suka sama The Kingdom ya. Ya, The Kingdom kayaknya yang kolosal tapi zombie itu aku suka. Terus kalau aktor favorit, aku suka sama Park Bo Gum, sama Song Kang juga. Terus kalau aktrisnya aku suka sama Suzy. Carik banget sih. Ya, Suzy. Kamu suka dengerin lagu gak, Kak? Kalau suka, sebutin top 3 penyanyi favorit kamu. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu dengerin lagu sih. Tapi kalau ditanya, aku sekarang lagi dengerin lagu apa? Aku sekarang lagi sering dengerin lagunya dari Malik and the Essential, Dadi Dudi Dada. Itu aku lagi suka dengerin lagu itu sekarang. Terus kalau ditanya top 3 penyanyi, jujur aja aku sebutin satu aja kali ya. Aku lagi suka sama Nona. Aku lagi suka sama Nona lagi. Hampir setiap hari itu aku kalau buka YouTube itu aku pasti lihat-lihat, gak bosan-bosannya lihat video klip mereka. Apalagi aku suka banget lihat reaction orang nonton Nona gitu, reaction orang luar nonton Nona. Gak tau, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu, kayak wah, Nona dikenal nih sama seluruh dunia. Next question. Kalau gak tinggal di Indonesia, negara apa yang bakal kakak pilih untuk ditinggali? Kalau nggak tinggal di Indonesia ya, aku cinta sama Indonesia. Tapi kalau nggak tinggal di Indonesia, karena aku suka pantai, garis besarnya aku sukalah sama alam gitu. Jadi aku akan pilih negara New Zealand kayaknya. Karena kalau aku lihat di YouTube atau lihat orang jalan-jalan ke sana gitu ya, meskipun aku belum pernah ke sana,
Tapi kayaknya tuh enak gitu tinggal di tempat yang dekat sama alam gitu, kayak di bawah gunung, bukit, terus udah gitu pemandangannya tuh bagus banget, ada danau-danau gitu. Jadi aku pasti bakal pilih New Zealand sih. Parfum kamu apa? Sukanya wanginya gimana? Oke, aku tuh sebenarnya agak aneh kalau parfum. Aku tuh suka banget bau rokok. Meskipun aku gak ngerokok, tapi aku suka bau rokok. Jadi parfum favorit aku tuh yang wangi-wangi rokok gitu loh, yang wangi tembakau, tobacco kayak gitu. Jadi favorit aku yang suka aku pakai buat ke acara-acara itu dari Chanel, namanya Sycamore. Nggak tahu aku cara bacanya gimana. Tapi aku ada posting di IG tuh, parfum favorit aku itu si Sycamore itu. Nah ini nih yang bukan question, ini challenge. Kak, boleh bikin cover lagu yang kemarin di up di story nggak? Aduh, berat banget lagi. Ini aku nyanyi bukan berarti aku bisa nyanyi, suara aku bagus ya, enggak ya? Aduh, malu lagi. Oke, aku nggak akan pakai musik karena takut copyright juga. Dan aku cepetin gak apa-apa ya, biar cepet. Langsung refnya aja ya. Hati membaku mengingatkan kata janji manismu. Ku di lambung angan-angan belayang kasih sayang suci darimu. Oh kejamnya, oh lidah tidak bertulang, ucapan cinta mengiris kalbu. Aku kan pergi membawa diri, cinta di hati terkubur lagi. Udah ya, lunas ya. Waktu sesuatu nggak berjalan sesuai ekspektasi, meskipun udah berjuang maksimal, biasanya Kak Aran ngadepin rasa kecewanya gimana? Oke, ngadepin rasa kecewanya itu aku udah pasti bakal ngilang. Aku bakal ngilang dari narik diri dari sosial media. Aku bakal narik diri, gak mau ketemu orang-orang. Ini kalau versi aku ya. Jadi aku bakal introspeksi diri, aku bakal diem di kamar, aku bakal sedihnya aku keluarin, berdoanya khusyuk banget gitu. Dan aku cara ngadepinnya ya pasti bakal aku telan itu masalahnya, pelan-pelan aku berdiri gitu ya, bangkit sedikit demi sedikit gitu. Karena aku percaya, balik lagi, kalau sesuatu nggak berjalan sesuai ekspektasi, berarti Tuhan lagi merencanakan sesuatu yang mungkin lebih indah dari apa yang kita impikan gitu, dari apa yang kita inginkan. Aku selalu percaya itu, dan mungkin kita lagi diselamatin sama Tuhan gitu. Kalau kita misalkan doa atau keinginan kita nggak dikabulin, ya mungkin buat Tuhan itu bukan yang terbaik buat kita. Kita harus percaya itu. Oh iya, satu lagi, aku pengen kalian flashback. Coba deh kalian inget-inget, kalian dulu berdoa apa, percaya nggak percaya, mungkin doa itu udah dikabulin. Jadi kalau sekarang kita berdoa mungkin ya gak langsung dikabulin gitu, atau minggu depan gak dikabulin, atau bulan depan gak dikabulin, tapi dikabulinnya tuh 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi gitu. Pasti kayak gitu deh. Aku soalnya berasa buat aku gitu, kayak apa yang sekarang aku jalanin itu ternyata, oh ini doa aku waktu dulu gitu. Cuma aku nggak sadar. Jadi semakin aku flashback lagi, semakin aku banyak bersyukur. Coba deh. Aku lupa tadi jawab pertanyaan. Kan tadi ada pertanyaan suka dukanya di pekerjaan aku saat ini. Tadi aku cuma bilang sukanya doang. Nah, dukanya bukan duka kali ya. Mungkin lebih enaknya bilang nggak enaknya gitu di pekerjaan sekarang tuh,
waktu untuk ketemu sama temen, sama keluarga itu susah banget gitu. Apalagi aku tuh selama aku kerja sebagai flight attendant ini, sebagai pramugara ini, kayaknya aku tuh baru pulang Lebaran itu 2 kali deh. Idul Fitri ya, baru 2 kali. Dari 2014 aku mulai terbang, baru 2 kali Idul Fitri aku bareng keluarga. Selebihnya mungkin ya Idul Adha aku ada pulang gitu. Gitu, jadi kayak itu sih, jarang banget aku kumpul sama keluarga. Lebaran ini mudik gak? Atau ada jadwal kerja? Kebetulan Lebaran ini tuh aku tuh libur, alhamdulillahnya. Tapi kemungkinan untuk mudik tuh enggak, karena aku cuma libur 1 hari doang. Jadi nggak pulang deh. Tapi tahun lalu kan aku lebaran di Bali juga. Itu kumpul sama teman-teman kerja. Mereka tuh masak opor gitu, jadi kayak berasa lah lebarannya gitu. Aku bisa makan opor ayam, bisa makan rendang ketupat, dan bisa sholat id juga. Next question ya, ini hampir sama kayak yang tadi sebenarnya pertanyaannya. Apa yang membuat kamu memutuskan jadi flight attendant, Kak? Soalnya karir kamu kan banting sana sini. Oke, jadi selain aku suka dunia customer service, ya kan, karena emang passion aku di sana kayaknya gitu. Emang di sana sih, bukan kayaknya. Menurut aku tuh jadi flight attendant itu tuh pekerjaan yang mulia ya, karena kita tuh dikasih tanggung jawab untuk memastikan keselamatan penumpang di pesawat gitu. Karena kalau ada apa-apa ya kita yang bertanggung jawab gitu. Penumpang tiba-tiba di atas sakit, kita yang menjadi first aider gitu. Amit-amit ada kebakaran di atas atau insiden apapun gitu, kita yang bertanggung jawab gitu untuk menyelamatkan semua orang gitu. Jadi aku menganggap itu pekerjaan yang mulia dan aku senang melakukannya. Dan ya aku kerjakan itu, ya aku bekerja dari hati gitu. Jadi memang resikonya tuh nyawa ya taruhannya sebenarnya, tapi aku happy sih. Makanya aku sedih aja gitu kalau misalkan ada orang yang ngerendahin pekerjaan sebagai flight attendant gitu. Sedih aja gitu. Next question, MBTI kamu apa, Kak? Wah, MBTI ya. MBTI aku INFJ tuh. Tahu cari tahu sendiri tuh INFJ apa. Oke. Terus kamu extrovert atau introvert? Sebenarnya aku introvert. Iya, beneran aku introvert. Serius. Kak Erlan, kamu tuh suka baca buku genre apa? Give us some recommendation dong, thank you. Genre buku, aku tuh suka buku novel. Terus kalau mau tahu recommendation ada di apa namanya? Di Instagram aku, apa namanya? Yang di bawah-bawah tuh highlight. Ya, di highlight itu ada books. Itu buku yang udah aku baca. Beberapa buku yang udah aku baca. Jadi bisa lihat di sana. Oke? Next question tentang relationship nih. Gimana sih cara bedain antara lagi capek atau burnout dalam hubungan sama perasaan yang berubah? Soalnya kadang masih sayang tapi rasa energinya habis duluan. Dulu dia excited banget, sekarang kayak cuma salah satu yang berusaha. Itu cuma fase karena lagi capek kehidupan kah? Atau memang tanda hubungan yang gak sehat? Juga menurut kamu, hubungan yang sehat tuh selalu bikin semangat atau tetap tenang walaupun lagi capek? Oke, ini based on my experience ya. Balik lagi, kalau emang hubungannya udah lama, kalau kayak udah ngerasa gitu-gitu aja, itu sebenarnya normal ya, emang udah fasenya gitu. Terus
Kalau emang ngerasa feelingnya itu kayak kok ngerasa excited sendiri ya, terus kok dia ngerasa berbeda ya, apalagi kalau ada feeling-feeling kayak dia selingkuh deh gitu tuh, kayak gitu, mending ditanyain, mending dikomunikasiin gitu, karena aku percaya banget sama feeling gitu. Jadi nggak apa-apa tanyain aja gitu, daripada kita overthinking sendiri, mending tanyain gitu. Terus hubungan yang sehat tuh harus selalu bikin semangat. Hubungan yang sehat itu tuh nggak harus bikin semangat juga sih, tapi pokoknya nomor satu dalam hubungan tuh komunikasi. Komunikasi itu nomor satu. Mau kalian deket, mau kalian LDR, itu komunikasi nomor satu. Jadi bukan berarti setiap apa-apa ngabarin ya gitu, tapi seenggaknya kita tuh harus tahu gitu pacar kita tuh ngapain, kemana, sama siapa gitu, biar nggak ada salah paham gitu. Itu sih komunikasi sih yang penting, apapun tuh dikomunikasiin, itu nomor satu. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan overthinking malah capek, jadi mending ditanyain gitu. Tapi kalau emang di tengah-tengah hubungan ada jenuh-jenuhnya, menurut aku itu hal yang wajar sih. Kamu mau nggak kak kalau misalnya followers kamu ngajak ketemuan atau jalan-jalan atau makan bareng gitu lagi? Soalnya kalau aku nggak salah inget, dulu kamu pernah ketemuan juga sama followers kamu. Mau banget, mau banget, iya, mau banget kalau diajak, mau banget. Jadi dulu tuh emang aku pernah kayak kita ketemuan ngopi bareng beberapa kali, bahkan zaman-zaman COVID tuh dulu kita Zoom bareng dan itu seru banget sih. Jadi boleh kalau diajak, mau, nggak nolak. Hah, ini nggak salah pertanyaannya. Hidup itu apa? Untuk apa? Cinta itu apa? Dan untuk apa? Ini gak salah pertanyaan buat aku. Aku jawabnya bingung. Hidup itu apa? Untuk apa? Waduh, berat banget ini. Aduh, aku jawabnya gimana ini? Oke, hidup itu, ya hidup itu buat bertahan gak sih? Buat bertahan, buat belajar, biar kita bisa berkembang. Apalagi ya? Cinta. Cinta itu apa? Dan untuk apa? Cinta itu ya rasa, sebuah rasa mungkin ya. Dan untuk apa? Untuk kita bahagia. Jadi ya hidup itu kayak sebuah perjalanan, dan kita membutuhkan cinta dalam perjalanan itu. Hah? Next question. Kamu udah punya pacar apa belum kak? Belum lagi. Belum, tapi aku happy. Dan lagi mencari. Nggak nyari juga sih. Ya, sedikasihnya aja deh. Boleh spill what's your type? Oke. Yang penting bisa masak. Iya, bisa masak sih. Aku suka soalnya dimasakin. Kak, pernah gak ketemu penumpang yang susah buat kamu lupain? Ada banget. Jadi, waktu itu aku ada penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan waktu itu ada penumpang orang Indonesia, TKI. Jadi dia tuh jajan. Cuman pas mau bayar, uangnya tuh uang lama yang udah gak berlaku. Aku lupa kayak 50 ribuan zaman dulu deh, pokoknya gak berlaku gitu. Terus karena nggak bisa bayar pakai itu kan, aku jelasin, akhirnya dia bayar pakai uang ringgit.
dan kita terima uang ringgi. Terus aku tanya kayak, Pak, Bapak terakhir pulang kapan? Dia bilang, saya nggak pulang 12 tahun. Kayak, wah 12 tahun nggak pulang. Kak, pernah pacaran nggak? Ceritain tentang asmara kamu dong Kak, penasaran banget. Pastinya pernah pacaran. Atuh, kalau dibilang mau diceritain tentang asmara, itu tuh ya sama seperti pacaran pada umumnya, seperti biasa, tapi kandasnya itu tuh kebanyakan gara-gara LDR. Gara-gara LDR, tak akunya tiba-tiba pindah ke Malaysia, tiba-tiba pindah sana sini gitu. Akhirnya ya namanya LDR itu challenging ya gitu. Ya begitulah kandasnya seperti itu biasanya gitu. Ngomong-ngomong masalah LDR, jadi konten yang aku buat di TikTok kayak video call gitu, itu sebenarnya based on my experience gitu. Jadi pas dulu zaman LDR ya kayak gitu gitu. Jadi eh, nanya kabar lagi di mana segala macam gitu. Jadinya makanya aku bikin konten-konten kayak gitu ya karena aku ngalamin itu. Jadi itu bener-bener real. Kamu maunya nanti istri kamu kerja atau ibu rumah tangga? Kalau Allah kasih kamu jodoh nih misalnya, gimana pendapat kamu? Maunya istrinya yang gimana? Oke, tadi aku udah bilang ya, aku mau yang istri kayak gimana, yang suka masak, yang pintar masak. Tapi kalau ditanya kerja atau jadi ibu rumah tangga aja, aku sebenarnya ngebebasin sih. Mau kerja atau mau jadi ibu rumah tangga terserah. Tapi kalau udah punya anak, aku maunya jadi ibu rumah tangga aja, fokus aja ngurusin anak sama ngurusin rumah. Ceritain love story mu dong Kak. Love story, aduh karena aku lagi single ya, jadi aku gak bisa ceritain love storyku. Tapi aku punya cinta pertama yang sebenarnya aku masih mau untuk balikan lagi. Aku pengen balikan lagi sama dia lagi, aduh. Tapi aku nggak tahu dia udah punya pacar atau belum. Karena aku ya ada lah sedikit-sedikit kayak mancing-mancing, bukan ngejar sih, kayak ngajak ngobrol gitu, tapi kayak ya balasannya dingin, kadang nggak ngebales gitu. Tapi aku anaknya lumayan ngejar sih kalau udah suka, tapi aku pengen balikan sih. Pernah cilok sama penumpang gak Kak? Gak pernah. Gak pernah. Aku kalau kerja kerja aja gitu kayak nggak pernah apa namanya tiba-tiba kepikiran untuk nyari gitu. Nggak ada. Dan sampai detik ini juga nggak ada yang ngajak kenalan gitu tuh, nggak pernah sih gitu. Tapi kalau habis kerja tiba-tiba ada yang DM, kamu tadi pramugaranya ya gitu-gitu, itu ada gitu. Tapi udah sampai di sana doang. Kalau tiba-tiba kamu gak sengaja ketemu followers kamu yang sering komen, kamu bakalan notice gak? Notice banget. Tapi aku notice dari gambar ya, dari foto aja. Karena kalau kebetulan nih pertanyaannya nih, kamu lebih sering inget muka orang atau nama orang? Aku malah lebih sering inget muka dibanding nama. Aku suka lupa sama nama-nama orang gitu. Apalagi kalau baru ketemu beberapa kali, aku suka lupa. Short memory. Kalau misalnya disuruh sebutin siapa aja nama-nama followers kamu yang sering komen, kamu bakalan inget gak? Kalau inget, ayo sebutin, gak boleh nyontek ya. Aduh, susah lagi. Karena kebanyakan yang komen tuh mereka tuh gak pakai nama mereka gitu loh. Kadang pakai second account, namanya apa gitu. Alasan. Tapi yang aku ingat, yang dari dulu sampai sekarang aku ingat, ada Ria, ada Angel, ada Merisa, ada Ade,
banyak, sebenarnya banyak, tapi yang aku inget itu. Tapi kalau muka-mukanya aku inget, tapi aku nggak tahu namanya. Terus ada tuh, pokoknya sekarang yang aku notice yang sering komen tuh pakai hijab warna hitam sama pakai hijab tapi kartun. Iya, itu yang lebih sering aku notice. Next question. Yang bikin kamu bangkit pas lagi putus asa selain alasan orang tua atau keluarga apa? Tahu-tahuan banget lagi, aku tuh emang family oriented sih sebenarnya. Itu bener. Tapi yang bikin aku bangkit ya balik lagi diri aku sendiri. Aku ngejalanin kehidupan ini buat kebahagiaan diri aku sendiri, buat masa depan aku. Pastinya gitu sih. By the way, gak mau spill puisinya lagi. Hehehe. Sebenarnya tuh aku nggak tahu sih ini puisi apa bukan ya. Tapi aku suka nulis aja gitu apa yang tiba-tiba kepikiran gitu. Bentar. Kita buka jurnal aku dulu ya. Oke, biar cepet. 8 Juni 2025. Ombak datang membawa kalut yang sudah terkubur lama. Begitu ingin ku kembali pada pertemuan tak sengaja yang disusun oleh sang penuntun jiwa. Aku bisa apa? Senyum kecil pun sudah tidak bisa kembali. Udah segitu doang. Kayak apa aja yang kepikiran di otak aku tulisin. Ini kayaknya aku lagi kangen sama seseorang sih. Intinya gitu. Oke, kalau gitu sekian dulu dari aku. Aku mau siap-siap sahur. Aku minta maaf kalau misalkan jawabannya nggak memuaskan atau kurang menjawab. Kalian boleh tulis di kolom komentar, nanti aku jawab. Atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan lain, boleh banget. Nanti aku balesin pastinya. Yaudah kalau kayak gitu, semangat ya puasanya. Bingung lagi sahur apa ya. Ya udah kalau gitu semangat ya kalian buat yang puasa. Bye.